Halo semuanya, selamat bertemu kembali di Rumah Matematika bersama dengan saya, Herman Joyo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rumus-rumus turunan fungsi aljabar. Teman-teman sekalian, ada banyak sekali rumus-rumus berkait dengan turunan fungsi aljabar ini. Kita akan lihat sekilas dulu. Yang pertama, fx sama dengan k, di mana k anggota bilangan real, maka f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan an x pangkat n-1. Ketiga, fx sama dengan kux, maka f aksen x sama dengan ku aksen x. Yang keempat, fx sama dengan ux plus minus vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x plus minus v aksen x. Yang kelima, fx sama dengan ux kali vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x kali vx ditambah ux kali v aksen x. Yang keenam, fx sama dengan ux dibagi vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x kali vx dikurangi ux kali v aksen x dibagi vx kuadrat. Terakhir, ketujuh, fx sama dengan ux pangkat n, maka f aksen x sama dengan n kali ux pangkat n-1 kali u aksen x. Ini adalah rumus-rumus yang berkait dengan turunan fungsi aljabar. Mari kita lihat satu persatu bagaimana rumus-rumus ini diperoleh. Kita lihat yang pertama, fx sama dengan k anggota bilangan real, maka f aksen x sama dengan 0. Jadi bisa dikatakan bahwa turunan dari fungsi konstan itu sama dengan 0. Misalkan fx sama dengan k anggota bilangan real itu merupakan sembarang fungsi konstanta. Turunan dari fx sama dengan k adalah f aksen x sama dengan 0. Buktinya, kita ingat, kalau kita punya fx, maka nanti turunannya f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx dibagi dengan h. Oleh karena itu, kalau fx sama dengan k, maka nanti di sini kita peroleh fx plus h itu juga sama dengan k. Jadi karena fungsi konstanta, fx itu fungsi konstanta, berarti sembarang fx plus h itu pasti hasilnya adalah k. Misalkan f2 hasilnya juga k, f-1 hasilnya juga k. Fx plus h ya hasilnya sama dengan k. Karena di sini fx itu adalah fungsi konstanta. Oke, maka dari sini kita peroleh sama dengan limit h mendekati 0 dari k dikurangi k per h. Mengapa demikian? Karena ini tadi fx plus h itu kan sama dengan k, fx-nya juga sama dengan k, sehingga nanti limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi h itu akan sama dengan limit h mendekati 0 dari k dikurangi k per h. K dikurangi k itu sama dengan 0, sehingga berubah menjadi limit h mendekati 0 dari 0 dibagi dengan h. 0 dibagi dengan h hasilnya adalah 0, sehingga sama dengan limit h mendekati 0 dari 0 sama dengan 0. Ini ya buktinya. Sekarang kita lihat contohnya. Misalkan saya punya fx sama dengan 5, maka f aksen x sama dengan 0. Kalau fx sama dengan min 3, maka f aksen x sama dengan 0 juga. Kalau fx sama dengan 7/3, maka f aksen x sama dengan 0.
di sini kalau kita punya sembarang fungsi konstanta seperti ini, maka nanti hasilnya turunannya itu semuanya sama dengan 0. Jadi turunan dari fungsi konstan hasilnya adalah 0. Kita lanjutkan dengan rumus yang kedua. Fx sama dengan AX pangkat N. Maka F aksen X sama dengan AN X pangkat N-1. Misalkan diketahui fungsi pangkat Fx sama dengan AX pangkat N. Dengan A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, N anggota bilangan real. Turunan dari Fx sama dengan AX pangkat N adalah F aksen X sama dengan AN X pangkat N-1. Mari kita lihat buktinya. Dengan menggunakan penjabaran binomial Newton, X plus H pangkat N ini dapat dijabarkan sebagai X plus H pangkat N sama dengan X pangkat N plus N X pangkat N-1H plus N kali N-1 per 2 X pangkat N-2 H pangkat 2 dan seterusnya ditambah NX H pangkat N-1 plus H pangkat N. Jadi rumus ini diperoleh dari penjabaran binomial Newton. Sehingga nanti F aksen X itu sama dengan limit Fx plus H min Fx dibagi dengan H untuk H mendekati 0. Oleh karena Fx itu sama dengan AX pangkat N, maka nanti Fx plus H ini akan sama dengan A X plus H pangkat N. Jadi di sini X-nya diganti dengan X plus H. Di sini X diganti dengan X plus H. Itu saja. Sehingga akan sama dengan limit H mendekati 0 dari A kali X plus H pangkat N min A X pangkat N per H. Sama dengan limit H mendekati 0 dari A X pangkat N plus N X pangkat N-1H plus N kali N-1 per 2 X N-2H kuadrat ditambah dan seterusnya N X H pangkat N-1 plus H pangkat N dikurangi A X pangkat N dibagi dengan H. Nah, X plus H pangkat N itu sama dengan ini. Asalnya dari mana? Dari ini tadi. NX pangkat N-1 plus N kali N-1 per 2 X pangkat N-2 H plus dan seterusnya plus NX H pangkat N-2 plus H pangkat N-1. Karena di sini ada H, ini kita sederhanakan sehingga tetap seperti ini. H pembaginya menjadi bilang. Oke.
sama dengan AN X pangkat N-1. Mengapa? Karena hanya mendekati 0. Di sini ada H. Di sini juga ada H. Di sini juga ada H. Berarti kalau H mendekati 0, nilai ini adalah 0. Nilai ini juga 0. Nilai ini juga 0. Ya. Hingga nanti hasilnya adalah tinggal AN X pangkat N-1. Jadi terbukti kalau fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan an x pangkat n-1. Kita lihat contohnya. Kalau saya punya fx sama dengan 2x pangkat 3, maka f aksen x sama dengan 3 kali 2 x pangkat 3 min 1. Kita lihat pada rumus di atas ini. Oke. Di sini A-nya itu adalah 2, A-nya 2, N-nya 3. Ini menjadi A kali N X pangkat N-1, 3 pangkat N-1. Oke. Sama dengan 3 kali 2, 6. X pangkat 3 dikurangi 1, ini adalah X pangkat 2 ya. Ini X pangkat 2. Oke, jadi hasilnya turunan dari fx sama dengan 2x pangkat 3 sama dengan 6x pangkat 2. Kita lihat contoh berikutnya. Kalau fx sama dengan 6 dibagi akar pangkat 3 dari x pangkat 4. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita ubah dulu. Dari 6 dibagi akar pangkat 3 dari x pangkat 4, itu sama dengan 6 dibagi x pangkat 4/3. Jadi ini itu sama dengan x pangkat 4/3. Sama dengan, karena x pangkat 4/3 ini pembagi, kalau ini bisa diubah menjadi x pangkat min 4/3. Jadi bentuk fx sama dengan 6 dibagi akar pangkat 3 x pangkat 4 itu bisa kita ubah menjadi 6x pangkat min 4/3. Maka sudah sama dengan bentuk yang ini ya. Maka nanti turunannya f aksen x sama dengan 6 kali min 4/3 x pangkat min 4/3 dikurangi 1. 6-nya itu adalah A, di sini A-nya itu adalah 6, N-nya adalah min 4/3. Sehingga nanti turunannya adalah AN, berarti 6 kali N, N-nya itu pangkatnya, min 4/3, X pangkat min 4/3 dikurangi 1. Ini hasilnya 2, maka nanti hasilnya jadi min 8x pangkat min 7/3. Oke, min 4/3 dikurangi 1, itu min 4/3 dikurangi min 3/3, jadi min 7/3. Ini bisa ditulis menjadi min 8 dibagi x pangkat 7/3. Ini sama dengan min 8 dibagi x pangkat 2 akar pangkat 3 dari x. Asalnya dari sini ya. Ini kan sama dengan x pangkat 6/3 kali x pangkat 1/3. Ini sama dengan x pangkat 2 x pangkat 1/3. X pangkat 2 itu menjadi ini, x pangkat 1/3 itu kan akar pangkat 3 dari x yang ini. Oke. Ini adalah turunan dari fx sama dengan 6 dibagi akar pangkat 3 dari x pangkat 4. Oke, jelas ya? Mari kita lihat rumus yang ketiga. Kalau saya punya fx sama dengan k kali ux, maka f aksen x itu sama dengan k kali u aksen x. Misalkan diketahui fungsi fx itu sama dengan k kali ux, dengan k itu anggota bilangan real,
Dan UX itu fungsi dari X yang mempunyai turunan U aksen X. Turunan dari Fx sama dengan K UX itu sama dengan F aksen X sama dengan K U aksen X. Kita buktikan. Turunannya itu adalah F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx plus H min Fx per H. Ini adalah definisi dari turunan ya. Maka nanti kalau saya punya Fx itu sama dengan ini, maka nanti Fx plus H-nya apa? Fx plus H-nya adalah K kali U X plus H. Gitu ya. Oke. Jadi di sini X-nya diganti dengan X di sini diganti dengan X plus H. Berarti nanti ini juga akan berubah menjadi X di sini akan menjadi X plus H di sini. Oke. Sehingga turunannya sama dengan limit H mendekati 0 K kali UX plus H min K UX. Ini adalah Fx plus H. Kalau Fx-nya sama dengan K UX. Dan yang ini adalah Fx-nya. Ini sama dengan limit H mendekati 0 dari K UX plus H min UX dibagi dengan H. Di sini ada unsur yang sama yaitu K, maka ini saya faktorkan. Jadi di sini K kali dalam kurung UX plus H dikurangi UX dibagi dengan H. Kita lanjutkan. F aksen X sama dengan K kali limit UX plus H min UX per H. Ini adalah sifat limit dari H mendekati 0 dari K Fx itu akan sama dengan K kali limit H mendekati 0 dari Fx. Ya. Sehingga nanti ini sama dengan K kali U aksen X. Perhatikan di sini limit UX plus H min UX per H untuk H mendekati 0 ini kan U aksen X. Bandingkan di sini. F aksen X itu adalah limit H mendekati 0 dari Fx plus H min Fx per H. Berarti kalau saya punya limit H mendekati 0 dari UX plus H min UX dibagi dengan H, maka ini sama dengan U aksen X. Oke. Maka terbukti ya bahwa kalau saya punya Fx sama dengan KUX, maka nanti F aksen X sama dengan KU aksen X. Mari kita lihat contohnya. Kalau Fx sama dengan 4 kali X kuadrat plus 3X min 2, maka turunannya F aksen X itu sama dengan 4 kali turunan dari ini. Turunan dari X kuadrat plus 3X min 2 itu adalah, kalau ini diturunkan jadi 2X, 3X diturunkan menjadi 3, min 2 turunkan jadi 0. Jadi 4 kali 2X plus 3 sama dengan 8X plus 12. Oke. Apakah sama kalau hasilnya kita jabarkan? Ya, boleh saja kita lihat. Ini 4 X kuadrat plus 12X min 8. Nah ini nanti F aksen X-nya apa? 8X plus 12. Nah, ternyata diperoleh hasil yang sama ya. Oke. Contoh yang kedua. Fx sama dengan 2/3 kali 1 per X pangkat 3 min 6X. Maka nanti bentuk ini bisa kita ubah dulu menjadi 2/3. 1 per X pangkat 3 itu bisa diubah menjadi X pangkat min 3 min 6X. Ini untuk memudahkan kita mengerjakan saja. Maka nanti turunannya F aksen X itu sama dengan 2/3
kali turunan dari ini. Turunan dari ini adalah min 3 X pangkat min 4, min 3 min 1, min 4, dikurangi dengan turunan dari 6X min 6. Oke. Ini sama dengan, kita sederhanakan, ini menjadi min 2 X pangkat min 4 min 6. Sorry, ini salah. Misalnya min 6. Hasilnya min 2 per X pangkat 4 min 6. Gitu ya. Jadi ini X pangkat min 4 itu bisa diubah menjadi 1 per X pangkat 4. Sehingga hasil akhirnya adalah turunan dari fx sama dengan 2 per 3 kali 1 per X pangkat 3 min 6 X itu adalah min 2 per X pangkat 4 min 6. Masih ada banyak sifat yang lain, kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Tunggu lanjutannya ya, di rumus turunan fungsi aljabar di bagian yang kedua. Terima kasih.